Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Permasari dengan nomor NIM 20 10 90 10 40 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu makhluk gaib, apa saja makhluk gaib, dan mengapa kita harus mengimani makhluk gaib. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beriman kepadanya dan juga kepada makhluk-makhluk lainnya. Jadi, siapa sih makhluk-makhluk lainnya itu? Siapa makhluk-makhluk Allah yang harus kita imani lainnya? Jadi, salah satunya itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Siapa makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Itu adalah makhluk gaib. Nah, lalu apakah dengan kita mengimani makhluk gaib ini merupakan asas untuk memeluk agama? Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Jadi, beriman kepada makhluk gaib ini merupakan salah satu bentuk rukun iman. Nah, dari rukun iman ini terdapat perintah bagi hambanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikat. Itu. Nah, jadi tentang makhluk gaib ini dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang memiliki arti yaitu mereka yang beriman kepada makhluk gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi dari arti surat Al-Baqarah ayat 3 tersebut memiliki isi kandungan bahwa manusia terbagi oleh dua golongan. Nah, siapa aja sih dari dua golongan ini? Nah, jadi untuk golongan pertama itu adalah golongan orang-orang yang tidak meyakini dengan makhluk gaib. Jadi mereka itu hanya mempercayai makhluk-makhluk yang nyata saja, namun tidak mempercayai atau tidak mengakui makhluk-makhluk yang tidak bisa mereka lihat dan tidak bisa mereka tahu di mana keberadaannya, tidak bisa mereka dengar oleh telinga mereka, tidak tampak keberadaannya seperti itu dengan mata mereka. Jadi mereka tidak akan mempercayainya gitu, karena mereka hanya mempercayai makhluk-makhluk yang bisa mereka lihat, bisa mereka dengar, bisa mereka lihat di mana keberadaannya seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu yang tidak mempercayai makhluk-makhluk Allah seperti makhluk gaib ini biasanya tidak mempercayai Tuhan, malaikat, hari kiamat, hari akhir, Rasul. Pokoknya mereka tidak mempercayai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka hanya mempercayai apa yang mereka lihat saja oleh di sekitar mereka ataupun yang mereka ketahui seperti itu. Untuk golongan pertama. Nah, untuk golongan kedua itu adalah golongan orang-orang yang mempercayai adanya hal nyata dan adanya hal gaib. Nah, jadi perbedaannya sudah cukup jelas bahwa untuk golongan pertama itu orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Jadi mereka cuma mempercayai hal-hal yang bisa mereka lihat atau nyata seperti itu. Nah, untuk golongan kedua adalah mereka mempercayai dua hal ini. Mereka mempercayai dengan hal nyata dan mereka juga mempercayai dengan hal gaib. Tapi di sini hal gaib itu adalah hal-hal yang baik ya, seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal-hal gaib yang negatif lainnya seperti itu. Nah, jadi tadi kan pada surat Al-Baqarah ayat 3 tersebut ada arti kalimat yang berbunyi mereka yang beriman kepada yang gaib gitu. Itu apa gitu kan. Nah, jadi itu artinya seperti apa? Jadi dari kata yang gaib dapat diartikan bahwa ya gaib gitu, seperti tidak bisa kita lihat, kita tidak tahu di mana keberadaan mereka, seperti di mana keberadaan makhluk ini seperti itu, dan kita juga tidak bisa melihat mereka dengan mata kita gitu.
oh itu dia atau apa, itu kita tidak bisa melihatnya karena emang tidak bisa kita lihat dengan mata manusia seperti itu. Dan makhluk ini juga tidak bisa kita dengar oleh telinga kita ya karena makhluk gaib tadi. Dan juga tapi namunnya ini keberadaan itu sudah pasti ada dan dapat kita rasakan. Nah, kita dapat merasakannya itu apabila kita beriman kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau kita tidak mengimaninya ya kita tidak akan bisa merasakannya seperti itu. Jadi keberadaan itu sudah pasti ada di sekitar kita dan kita dapat merasakannya seperti itu. Karena kita dapat merasakannya ya karena kita meyakini bahwa dengan keberadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya. Nah, jadi selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, jadi ada hal gaib yang lainnya seperti itu. Apa gitu. Jadi hal gaib yang lainnya itu adalah hari akhir, yaitu hari akhir adalah akhirat seperti itu. Jadi akhirat itu termasuk hal gaib. Kenapa demikian? Kenapa akhirat itu disebut dengan hal gaib seperti itu? Loh, dia kan bukan makhluk atau apa seperti itu. Kenapa kita sebut akhirat itu gaib? Karena kita tidak karena tidak ada orang yang mampu menyaksikan akhirat itu dengan mata mereka seperti itu. Karena kita tidak bisa menyaksikan bagaimana akhirat itu, bagaimana kehidupan di akhirat, apa yang dilakukan orang-orang di akhirat, atau siapa aja yang ada di akhirat itu, siapa saja, tidak bisa disaksikan oleh manusia seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya akhirat itu sudah pasti ada. Mereka ada keberadaannya, tapi cuma manusia tidak bisa menyaksikan bagaimana kehidupan di akhirat seperti itu. Nah, selain itu juga seperti Nabi Adam alaihi wassalam, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Muhammad alaihi wassalam, mereka semua telah wafat beberapa abad yang lalu. Beliau sudah wafat beberapa abad yang lalu. Dan beliau ini juga merupakan hal gaib. Kenapa demikian? Beliau ini adalah hal gaib karena kita tidak pernah bertatap muka dengan mereka. Dia tidak pernah bertatap muka dengan mereka kan, seperti karena sudah wafat berabad-abad tahun yang lalu. Tapi kita sering mendengar kisah kehidupan mereka seperti apa dulunya, sejarah mereka seperti apa, terus makamnya di mana, kita tahu keberadaan itunya seperti itu. Nah, jadi dengan kita sering mendengar kisahnya, sejarah-sejarahnya, jadi banyak orang-orang yang mengimaninya dengan menaati ataupun mengikuti jejak perjuangan atau melanjuti perjuangan para nabi ini, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad seperti itu. Dan nah, dengan kita yang mengikuti atau meneladani kebiasaan hidupnya para nabi, dan kita mengikutinya, kita mengaplikasikannya kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita itu sudah termasuk orang yang beriman kepada makhluk gaib gitu. Nah, jadi dengan kita mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari keteladanan nabi-nabi, itu merupakan kita sudah termasuk orang yang beriman kepada makhluk gaib. Nah, selanjutnya sedangkan puncak keimanan itu ada 3. Apa saja seperti itu nih? Ada 3, yaitu yang pertama beriman kepada yang paling gaib, yang sama sekali tidak mungkin terlihat oleh mata manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah beriman kepada yang belum atau tidak pernah kita lihat, yaitu malaikat, rasul, dan hari akhir. Dan yang ketiga adalah beriman kepada segala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita meragukan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan malaikat seperti itu, hal itu berarti mengukur benar tidaknya Allah dengan kekuatan penglihatan mata kita. Seperti itu. Berarti kita belum mengimaninya kalau kita tidak mempercayai penciptaan Allah seperti itu. Kita harus mempercayai firman Allah karena Allah itu adalah sempurna dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ketiga hal tersebut kita dapat
membedakannya seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan saya tentang iman kepada makhluk gaib ini, jadi kan ini iman kepada makhluk gaib berarti kita percaya seyakin-yakinnya gitu. Seperti baik lagi pengertian imannya gitu kan. Pengertian iman itu kan kita membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan kita mengamalkan dengan perbuatan kita, dengan amal perbuatan kita. Jadi kita beriman kepada makhluk gaib berarti kita percaya dengan seyakin-yakin kita gitu, dan kita harus mengimaninya seperti itu. Jadi di sini juga karena surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran penghibur dan alat ukur untuk menakut-nakuti seseorang agar dia tidak berbuat semena-mena akan dunia. Jadi kita tuh harus berbuat baik di dunia, harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi pelanggaran-pelanggarannya atau larangan-larangannya, karena itu untuk bekal kita di akhirat nanti seperti itu. Dan jadi pada dasarnya ini adalah manusia itu adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh dengan motif. Kenapa? Makanya kita harus beriman kepada makhluk gaib, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita beriman kepada makhluk gaib inilah mampu menepis manusia dari sifatnya yang egois, ambisius, dan penuh motif itu. Karena dengan kita mengimani makhluk gaib, jadi kita akan bisa lebih berbuat ikhlas dan tulus terhadap hal-hal yang kita lakukan di dunia seperti itu. Jadi kita akan mudah ikhlas, mudah tulus melakukan hal-halnya tanpa pamrih seperti itu. Jadi banyak manfaatnya dari kita beriman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan diri kita yang akan jadi lebih nyaman, lebih tenang, tentram. Kita mungkin akan banyak teman, disayangi oleh orang sekitar, dan utama kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf tentang apa yang saya sampaikan apabila ternyata ada yang salah atau kurang atau berlebihan atau menyinggung suatu hal. Jadi ataupun pembahasan saya yang berbelit-belit atau berulang-ulang, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah ilmu bagi saya dan kita semua. Jadi saya akhiri, saya Sartika Permasari dengan nomor NIM 20 10 90 10 40 dari Prodi Ilmu Komunikasi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.